Di antara ragam serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya adalah bercerita tentang Syekh Subahir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Kisah dari Tanah Jawa ini konon tertera dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikutnya. Syekh Subakir merupakan ulama berasal dari Persia. Beliau dianggap sebagai generasi pertama Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Beliau dianggap orang yang paling berjasa sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa ini. Diriwayatkan bahwa proses Islami di Pulau Jawa mengalami hambatan, dikarenakan karena kuatnya orang Jawa memegang kepercayaan lama. Syekh Subahir datang bersama Wali Songo generasi awal, setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan seseorang yang terkenal alim, seorang ahli ekologi lingkungan, dan juga ahli bahasa yang dapat memahami berbagai macam bahasa, termasuk bahasa jin. Beliau juga seorang ahli ruqyah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Beliau adalah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Eli bin Syekh Bakir, berasal dari tanah Persia, atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa yang dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar. Syekh Subahir yang ahli dalam ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Pulau Jawa bergejolak akibat dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang luar biasa. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Bahkan, sebagian ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subahir. Karena itulah, Gunung Tidar dipercaya sebagai pakunya Tanah Jawa. Kegegaran di dunia gaib itu pun mengusik Ki Semar Badrayana alias Sabdo Palon, sang danyang Tanah Jawa yang sudah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar. Sabdo Palon keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut itu. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon pun menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir mengatakan, menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka pun segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari, 40 malam. Hingga Sabdo Palon merasa kewalahan dan menawarkan gencatan senjata. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Syarat-syarat tersebut pun disetujui oleh Syekh Subahir. Berikut ini adalah dialog yang terjadi antara Sabdo Palon dan Syekh Subahir di atas Gunung Tidar. Syekh Subahir berkata, "Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan." Sabdo Palon menjawab, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong atau penggembala Tanah Jawa, sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal dengan Glurah Semar Bodroyono. Dan sekarang zaman Majapahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon." Syekh Subahir bertanya lagi, "Berarti Kisana ini adalah dayang Tanah Jawa ini?" "Perkenalkan Kisana, namaku adalah Muhammad Al-Bakir yang berasal dari Tanah Syam Persia." "Ada hajat apa Jeng Handiko datang ke Tanah Jawa ini?" Syekh Subahir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negara bagian Istanbul, Turki untuk datang ke Tanah Jawa. Dan saya tidak datang sendiri, kami datang bersama beberapa teman yang keduanya diutus oleh Yang Mulia Sultan." Sabdo Palon berkata lagi, "Ceritakan lebih banyak tentang Kisana, agar saya tahu masalahnya."
Syekh Subahir pun menjawab lagi, baiklah, pada suatu malam Sultan Muhammad bermimpi menerima petunjuk atau wisik dari Hyang Akaryo Jagat. Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur, beliau diperintahkan untuk mengirim beberapa alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud dengan alim ini adalah sesama ulama, brahmana dan resi di tanah Hindu, dalam bahasa kami disebut ulama. Sabdo Palon pun bertanya kembali, jadi, Jengan Diko ini adalah salah satu dari golongan ulama? Syekh Subahir menjawab, iya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon berkata, bukankah Kisanak sudah tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subahir pun menjawab, biarkan Kaulo Dasi yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi? Sabdo Palon menjawab, iya, rupanya Kisana pun sudah menyelidiki Kaulo Juwo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subahir bertanya, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabdo Palon pun menjawab, singkatnya, kepercayaan orang Jawa itu seperti ini. Orang Jawa sejak dahulunya nenek moyang mereka percaya akan adanya yang maha kuasa, yang tan kinau kinoyo ngopo, tidak mungkin dijelaskan bagaimana itu. Dia adalah pencipta segalanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, dunia besar dan dunia kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa dia yang maha kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya, karena bagi mereka semuanya mempunyai yoga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa untuk memberi ageman, yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada sang wujud tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia. Bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumbiar, kepada sesama titah atau makhluk. Syekh Subahir berkata, karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Ceti, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon yang menjadi kekuasaanmu ini. Sabdo Palon menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subahir berkata, apa syaratnya itu, wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon pun kembali menjawab, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika ingin menjadikan sebuah bangunan tempat peribadatan atau pemujaan, buatlah bentuk luarnya terlihat seperti cakram corak Hindu Jawa padahal bagian dalamnya Islami. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan sampai wong Jawa menjadi Arab atau Persia. Biarlah mereka tetap menjadi orang Jawa dengan budaya Jawa, meskipun agama yang mereka anut adalah Islam. Karena agama setahu saya adalah Dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati, jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang kembali lagi. Ingat itu, dan 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan aku akan muncul membuat goro-goro.
Syekh Subahir pun menjawab, "Baiklah. Syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus untuk syarat yang keempat, betapapun aku beserta kawan-kawan akan tetap selalu menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya." Itulah dialog yang terjadi antara Syekh Subahir dengan Sabdo Palon. Video ini jangan kita telan mentah-mentah. Akan tetapi ada pesan dan hikmah yang dapat kita ambil dari dialog tersebut. Bahwa penyebaran agama Islam tidak pernah dilakukan dengan paksaan di tanah Jawa. Serta tidak membuang adat dan kebudayaan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Jawa. Asal tidak bertentang dengan agama. Mungkin karena dialog ini, para ulama menyebarkan agama Islam dengan kearifan lokal, sehingga agama Islam dapat diterima oleh mayoritas masyarakat Jawa. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol jempol ke atas. Dan jika menganggap video ini bermanfaat, silahkan untuk share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton.